Osi merupakan otak dari aksi keji yang dilakukan kedua eksekutor pembunuh Arif Sriono. Satu di antaranya adalah adik kandungnya sendiri yang bernama Pandu alias Bagol. Awalnya Pandu diajak sang adik untuk mengadu nasib di Karawang sebagai pedagang angkringan. Namun seiring berjalannya waktu, Osi justru membuat Pandu terjebak dalam lingkaran skenario jahat kakak kesayangannya. Buka angkringan sama Mbak Usi kan usaha karena di rumah kan punya anak istri kan, aku kan udah punya anak istri, nggak kan pengangguran, jadinya aku suruh kerja di Karawang, bikin angkringan, usaha angkringan. Lah udah sampai sini udah semingguan lebih lah, terus itu disuruh bunuh ini kakak ipar. Mbak Usi tiba-tiba bilang, ngomong ke aku, temen kamu ada yang bisa bunuh orang nggak, kayak gitu. Nah, terus aku bilang, loh kenapa nggak cerai aja, aku bilang kayak gitu. Nah alasan Mbak Usi bilang, kalau cerai Mbak Usi itu nggak bisa dibawa sama Mbak Usi. Mas Arif udah ngancem dulu, ngancem Mbak Usi bahwa Mbak Usi pergi, nggak usah bilang cerai ke orang tuanya Mbak Usi, terus pergi ya pergi aja, nggak usah bawa Giandra. Terus Mbak Usi sempat ngancam juga kalau nggak bunuh si korban, Mbak Usi yang mau bunuh diri. Mbak Usi sempat ngancam bunuh diri? Iya. Aku ngubunginya itu bilang ke Rizal, aku bisnis angkringan, kan sebelumnya kan mau bisnis angkringan juga itu. Aku ngajak si Rizal bisnis angkringan, terus dibeliin tiket sama Mbak Usi, cariin kos-kosan, terus kan udah sampai sini nih, aku boncengin bawa ke kos-kosan, terus aku tanya ke Rizal, kamu bisa bunuh orang nggak? Terus dia kaget, terus nggak lama dari itu Mbak Usi datang ke kos-kosan, terus Mbak Usi tanya ke Rizal. Pertama Mbak Usi tanya dulu ke aku, itu si Rizal gimana? Terus aku bilang ke Mbak Usi, tanya sendiri aja. Terus kalau nggak salah aku dengarnya tuh Mbak Usi bilang, kamu bisa bunuh orang nggak? Pertama bunuh orang kapan? Si Rizal bilang, belum pernah bunuh orang, juga nggak pernah urusan sama polisi bunuh orang gitu, nggak pernah katanya. Tak melulu karena rasa sayangnya terhadap Osi hingga mau menuruti semua perintah sang kakak tercinta. Rupanya, Pandu juga menaruh kekesalan yang mendalam terhadap korban yang tak lain adalah kakak iparnya. Karena dulu kan pernah susah kan, namanya orang kan pernah susah. Aku susah itu dulu nggak boleh ditolong sama si Mas Arif. Padahal kan Mbak Usi kan kerja sendiri. Terus mau ngasih uang ke keluarga nggak boleh. Nah di situ udah punya dendam. Terus kedua, aku udah jauh-jauh dari Purwokerto. Terus Mbak Usi kan ada masalah di sini kan, masalah pekerjaannya dia. Terus kalau nggak salah kehilangan 26 juta lah kalau nggak salah. Terus Mas Arif kan Toyota ya, kan ya lumayan lah gajinya. Itu nggak bantu, malah gerobak saya dijual sama si Mbak Usi sama Mas Arif. Itu disuruh Mas Arif, udah nggak usah Pandu, nggak usah ini jualan lagi, jual aja gerobaknya. Lah di situ tambah kan istri anak udah dibawa Pak juga, anak sampai buntusan merah kan nggak kuat panas, di Purwokerto kan dingin, dibawa sini panasan, nangis terus, masih kecil baru umur 1 tahun baru kemarin, malah kayak gitu, akhirnya tambah dendam lagi. Apa ya, dari kecil sih Pak udah sama Mbak Usi, jadi apa-apa emang nurut sama Mbak Usi. Jadi kalau apa ya, papa marah ke Mbak Usi sama ke mama aja, aku itu apa, bela mama sama Mbak Usi daripada bela papa. Jadi saya tuh sebenarnya udah ngelukain diri gitu ya, maksudnya
udah sempat yang mau bunuh diri tuh selama ini tuh udah 3 kali percobaan bunuh diri, tapi ya namanya mungkin Tuhan masih ngasih umur panjang ya. Makanya nah kemarin juga si Pandu mungkin dia makanya mau ya, dia ngelihat saya di rumah kayak gimana, terus saya juga ada ancaman juga ke Pandu waktu itu, kayak kamu kalau misalnya nggak mau nurutin ya berarti kamu siap-siap kehilangan saya kayak gitu. Kepada kami, Pandu pun kemudian menceritakan pengalamannya saat tinggal satu atap bersama Osi dan suaminya yang selalu kerap berselisih paham. Ia pun masih ingat betul kejadian di malam saat Rizal dan dirinya menghabisi nyawa kakak iparnya, Arif Sriono. Cuek orangnya, terus nggak ngurus anak, juga ya apa-apa dihitung lah. Apa-apa dihitung, sering cekcok. Selama 3 minggu sering cekcok. Ya kurang paham. Kalau masalah cekcok kan di kamar cekcoknya. Paling kalau udah cekcok, Mozi pergi keluar kayak gitu. Kalau masalah sekalian begal itu tuh jadi kayak gini ceritanya. Mozi tuh ngasih 2 pilihan, mau dibikin begal atau dibikin kecelakaan. Terus kalau kecelakaan kan bingung kan mau gimana kalau kecelakaan. Nah, terus karena jalan di situ sepi, jadinya dibikin begal. Bukan diracun? Bukan, kalau diracun bukan, itu dibegal kan pakai pisau sama celurit. Ya udah akhirnya jalan ke sebelah irigasi itu. Apa namanya, aku nggak tahu, pokoknya sebelah irigasi lah. Sebelah irigasi aku telepon ke korban. Motor aku mogok, terus korban telepon balik, bagian mana? Bagian pertengahan irigasi, bagian sebelah kali kayak gitu. Lah terus si Rizal bilang ke aku dulu, siapa dulu yang mau nganu kan? Lah aku kan megang celurit kecil kan, si Rizal megang pisau duren. Terus karena aku megang celurit, kan aku kan nggak bisa kan, juga nggak, pertama aku kan nggak tegel, nggak kayak gimana lah. Terus udah gitu si Rizal naik ke korban, ke motor korban, sebelum nyetep lah, aku kan masih di motor, itu langsung tusuk ke leher sini sama si Rizal. Pertama satu kali jatuh, terus sempat ngelawan korban, megang tangan si Rizal, puntir tangan si Rizal, jatuh berdua. Rizal minta tolong, aku masih di motor. Rizal minta tolong ke aku, terus aku ambil celurit, aku kasih perut sama dada 2 kali. Habis itu udah gitu kan aku lari. Nah terus si Rizal katanya sih nusuk ke tangan, nusuk ke perut, cuma kena tangan dulu, tembus ke perut, kena tangan sini. Waktu itu aku masih ragu-ragu karena belum pernah kan. Terus si Rizal ngebet bilang ke aku, ayo sekarang aja, sekarang. Sebenarnya enggak, kan dari awalnya juga kan dia yang rencanain, bukan aku. Sebenarnya kan aku nggak mau juga. Dan waktu itu juga aku sempat maksudnya mau kabur gitu. Cuman nggak ada uang 1 perak pun. Kalau dia nggak minta bunuh, kenapa dia kasih pisau sama celurit? Setelah menghabisi Arif Sriono, Pandu dan Rizal berpisah jalan di mana Rizal kembali ke kampung halamannya di Purwokerto dan Pandu kembali ke rumah korban di Karawang. Sesampainya di rumah, Pandu diberi mandat oleh Osi agar merahasiakan peristiwa pembunuhan tersebut. Enggak ngobrol, kan di situ kan udah ada Pak RT. Enggak, setelah pulang bunuh. Iya, kan nggak boleh ngomong udah bunuh ini itulah, nggak boleh. Enggak sempat ngobrol sama Osi? Enggak ngobrol, nggak apa. Terus gimana? Terus aku masuk rumah aja udah. Pak RT ngapain di situ? Pak RT bilang, ngabarin bahwa Mas Arif kena begal kayak gitu. Itu mampir ke minimarket, terus Rizal minta uang untuk perjalanan pulang.
dikasihlah 500.000 untuk pulang bensin. Pandu juga mengaku kepada kami bahwasanya dia tidak tahu menau menyoal adanya penolakan otopsi jenazah Arif oleh OSI. Harus diotopsi. Nggak mau Pak, itu harus ini lagi kan. Dia udah kesakitan Pak, aku yakin dia kesakitan banget waktu kejadian. Menolak otopsi apa-apa itu tuh sebelum dimakamin Pak. Lah di situ aku nggak tahu menolak otopsi atau apa. Katanya kan keluarga korban apa itu korban kan suruh otopsi, sama Mbak Usi kan nggak boleh gitu kan. Itu saya nggak tahu karena Mbak Usi kan nggak bilang ke saya, nggak bilang ini nggak boleh diotopsi, nggak cerita apa-apa habis kejadian. Namanya otopsi itu, setahu saya, bukan nggak bisa langsung ketahuan siapa. Ya, itu cuman dilihat, dicek kematiannya itu disebabkan karena apa, bukan mengetahui pelakunya. Iya nggak sih kalau saya nggak koreksi kalau saya salah ya. Tapi itu nggak ada kaitannya. Saya takut ketahuan. Nggak, kan udah jelas itu dibegal waktu itu pikiran saya. Kenapa saya nolak diotopsi? Saya nggak nyangka sampai sesadis ini Pak. Saya nggak nyangka sampai sesadis ini. Waktu itu sempat yang kan ada videonya, fotonya ya di berita di daerah sini. Saya bener-bener nggak tega di situ. Nah setahu saya yang namanya otopsi itu harus di black gitu kan. Saya makin nggak tega, maksudnya itu udah kayak gitu. Kalau ketemu anak ya nurut sama mama, sama opa, oma, sama mbak kakung. Pokoknya nurut, jadi anak yang baik, yang soleh, jangan kayak papa. Pokoknya jangan ikut-ikut kayak papa lah. Minum-minuman itu jangan sampai jadi anak-anak yang kayak di luaran sana yang nggak bagus, yang dicontoh. Terus juga pokoknya nurut sama oma opa lah, sama mama paling utama itu nurut oma opa, mama, mbak kakung. Terus maaf nggak bisa jagain pa, nggak bisa jagain. Nanti insya Allah aku keluar dari lapas, insya Allah jagain sampai mama papa nggak ada. Itu istrinya saya lihat dengan mata kepala sendiri, istrinya berboncengan dengan pria lain. Waktu itu saya belum curiga, tapi belakangan setelah kasus ini terungkap, saya simpulkan bahwa itu adalah pria idaman lain. Peristiwa naas yang menimpa Arif Sriono tentu menambatkan duka di hati keluarganya. Muyono, ayah kandung Arif Sriono, yang juga kepala desa di Adimulyo, Kecamatan Adimulyo, Kebumen, Jawa Tengah, sangat terpukul atas kejadian yang dialami anaknya. Mulyono memang sudah menaruh prasangka buruk terhadap menantunya yang merupakan otak dari pembunuhan anaknya. Bahkan adik Arif Sriono sempat memergoki menantunya selingkuh dengan pria idaman lain. Begitu anak saya kena sakit, gelagat istrinya rada menyimpang. Bahkan saya tahu sendiri waktu itu kurang lebih di tahun 2020, ya, setelah setahun kena gagal ginjal, pernah saya dikabarin drop. Saya dari sini maghrib sampai sana jam 2 malam. Itu istrinya saya lihat dengan mata kepala sendiri, istrinya berboncengan dengan pria lain. Waktu itu saya belum curiga, tapi belakangan setelah kasus ini terungkap, saya simpulkan bahwa itu adalah pria idaman lain. Kalau tahu seperti ini dari awal kami batalkan pernikahannya. Ternyata orangnya luar biasa nakalnya. Setelah saya simpulkan dari beberapa rentetan peristiwa itu, dari awal pernikahan, kedua dia ngurus almarhum Arif dikala sakit, ngurus anak, ngurus kami dikala bertandang ke Kerawang,
sopan santun ke orang tua, saya simpulkan bahwa istrinya ini, Osi Claranita ini adalah orang tidak baik-baik saja, ataupun boleh dibilang perempuan kategori nakal. Penasaran dengan sosok Arif Sriono, kami pun menyambangi kediamannya di Perum Gria Budiman Asri, Karawang, Jawa Barat. Salah satu tetangga Arif mengatakan kepada kami bahwa Arif Sriono merupakan pribadi yang baik dan aktif dalam bermasyarakat, berbanding terbalik dengan kelakuan istrinya, Osi Claranita. Warga pun sebenarnya mengetahui bahwasannya Osi acap kali membawa selingkuhannya masuk ke dalam rumah. Tapi dari penelusuran warga setempat sama Babinsa sama orang pihak security itu ada kejanggalannya dari selingkuhannya. Jadi pernah datang ke sini itu infonya ya Pak. Itu pernah ada yang nyogok 200.000 dari selingkuhannya. Selingkuhannya datang ke sini, Mas? Pernah lihat? Pernah pakai mobil. Tapi dipakainya di depan jauh. Itu nyokok security-nya 200.000 biar bisa masuk sini. Tapi ikutin sama security-nya kemana sih dia? Oh kesini benar. Nah, terus dan security kesini menanyakan apa benar Mas kesini? Iya benar Pak. Warga sempat menaruh kejanggalan pada saat ditemukan jenazah Arif yang informasinya pada saat itu merupakan korban begal. Emang saya itu kejanggal sekali Pak. Emang dari sini pun warga udah tahu pada kerasa semua Pak. Sampai kayak lambe tura di sini Pak, warga sini Pak. Menurut saya Mas, itu gini gimana Mas? Ya saya nggak mau susun dulu sih Pak. Ini janggal banget Pak. Misalkan memang kejadian begal, itu nggak mungkin lebih dari 5 tusukan Pak. Nasi sudah menjadi bubur. Kini Osi Claranita hanya dapat menangisi perbuatannya sembari menanti hukuman berat yang menanti di depan mata. Apa kita suka jalan-jalan bareng, misalnya kayak camping gitu, terus ke pantai bareng sama dia. Terus ingat waktu pas pertama kali ketemu kita di Bali, lebih ke situ sih. Maaf buat kekacauan yang saya udah buat. Saya pasti bakalan ngejalanin semuanya. Ya kalau di sekitar kalian ada temen, saudara yang pengen cerita gitu, atau pengen, ya jangan dianggap enteng lah, jangan dianggap sepele kayak gitu. Kita nggak akan tahu mentalnya tuh kayak gimana. Yang pasti saya minta maaf sama semuanya, keluarga saya, teman-teman saya, semuanya pasti pada kaget, pada nggak nyangka. Sehat selalu ya Mbak? Pasti. Untuk pelaku sendiri, utamanya OC, itu istri korban, kita kenakan pasal 340, junto pasal 55, yaitu pembunuhan berencana, di mana yang bersangkutan kita kenakan pidana 20 tahun penjara atau seumur hidup. Sama pun juga dengan pelaku P dan RZ, itu sama, kita kenakan pasal 340 dengan pembunuhan berencana. Sobat, hal yang baru saja Anda saksikan, tentu saja perbuatan yang tidak patut dicontoh, tidak patut ditiru. Semestinya, bahtera rumah tangga dijaga dengan baik, karena itu merupakan janji suci dan ikatan suci antara suami dan istri. Apa boleh buat? Nasi sudah jadi bubur. Kini pelaku Osi Claranita bersama dengan adiknya dan seorang eksekutor harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Ia bersama rekan-rekannya terancam dibui seumur hidupnya. Saya Abraham Silaban. Terima kasih sudah menyaksikan AB Plus.